untuk mengisi hidup kita berkah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Turun mangga Pak Ustaz diserang Pak Ustaz Roni Rosdian. Ayo. Oh, mohon terus doa ya. Oh, mohon. Berapa menit, Bu aja? Berapa menit? Pada hayang 9 menit tergantung audiens. Bagi-bagi ya waktunya ya. 15. Ini kan Pak Ustaz teh guru-guru ngaos abdi alumni SMP 17 ya Pak Ustaz. Masyaallah, mohon. Diteraskeun deui ngaosna. Insyaallah. Terima kasih Bu Haja Gina dan Pak siapa namanya? Pak Mace. Oh, Pak Michael. Terima kasih. Mohon izin Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus sarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas izin dan kehendaknya kita semua bisa dikumpulkan dalam satu momentum halal bihalal, mempererat tali silaturahmi antara satu dengan yang lainnya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini senantiasa diberikan kesehatan, baik lahirnya ataupun batinnya, dan mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang solih dan solihah, diberikan juga cucu keturunan yang kelak akan menjadi qurratul ayun, menjadi penyejuk mata dan penyejuk hati bagi kakek nenek atau bapak dan ibunya, insya Allah. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Haja Gina. Beliau aktif ya dari berbagai organisasi. Terakhir kami dengan keluarga besarnya itu ratusan ya. Subhanallah. Dan sekarang saya ditemukan lagi dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa ini. Pertemuan sudah 52 tahun lamanya ya. Kalau alumni 50 tahun tadi kata Pak Ketua ya. Dan ternyata kan dari kelas 1 ya. Masya Allah. Di sini pun kita melihat ada saudara kita yang masih ada. Tadi disebutkan ada juga yang tidak bisa lagi berkumpul. Yang kita doakan mudah-mudahan mereka senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah di alam kuburnya. Dan yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan seperti sedia kala. Dan kita semua yang sedang diberikan sehat, mudah-mudahan terus meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan silaturahim dan halal bihalal, ini sedikit saya membahas mengenai tentang arti ada silaturahim, ada silaturahmi. Mungkin kita sering dihadapkan dengan kosakata dua itu kan? Silaturahim dan silaturahmi. Lalu bagaimana sikap kita mengenai tentang perbedaan kata itu? Memang dalam arti gramatikal bahasa Arab ya, silaturahim, silatu itu menyambungkan, rahim sesuatu hal yang ada berkaitan dengan darah. Seperti halnya orang tua dengan anaknya, terus adik kakak atau dengan sepupu, itu namanya silaturahim. Nah, sedangkan silaturahmi, nah ini berkaitan dengan kamus bahasa Indonesia. Ternyata arti daripada silaturahmi itu yaitu mempererat tali persaudaraan, mempererat tali persahabatan satu dengan yang lainnya agar terbina satu dengan yang lain itu rukun. Kalau dulu bahasanya rekonsiliasi. Kan begitu ya? Nah, satu dengan yang lainnya saling memahami. Nah, terlepas dari silaturahim atau silaturahmi,
Kita jangan sampai menjas. Contoh misalkan ini tulisnya silaturahmi, jangan, ini silaturahim. Ini silaturahim, silaturahmi. Akhirnya kita bentrok dengan istilah. Ya, ini istilah saja. Seperti insya Allah dengan insya Allah, tahu kan? Ya, yang penting mah nggak berubah Arabnya saja. Mau tulisannya insya atau inso, ya, yang penting Arabnya nggak berubah, yaitu hamzah wasol, nun dan shin, ya, yang penting itu nggak berubah. Jadi jangan sampai kita mempermasalahkan karena kata yang berbeda. Nah, jadi silaturahim ini atau silaturahmi ini kita ketahui banyak sekali hikmahnya. Ya, salah satunya Bapak dan Ibu, kelak yang akan mendoakan kita selain kerabat kita yang dekat, ya teman-teman kita ini semua. Betul tidak? Yang nanti kelak akan menyaksikan, ya Allah, saya bersaksi ketika dia hidup, dia senantiasa rajin ibadahnya, dia senantiasa membawa keceriaan dengan teman-temannya, dia senantiasa memberikan sebagian hartanya untuk keberlangsungan hidup orang-orang yang tidak mampu. Ya Allah, berikanlah keringanan ya di dalam alam kuburnya dan berikanlah kebahagiaan di alam kuburnya. Subhanallah. Nah, ini kan bisa saling mendoakan, bisa saling mensupport. Belum lagi tadi saya mendengar, tapi bukan sengaja mendengarkan ya. Itu ainu maut budakna, itu lain sebagainya. Kan di sini juga ada yang sudah ditinggalkan wafat oleh anaknya. Temannya ada juga yang sudah duluan, subhanallah ya. Ini pun kan jadi support, oh itu teman kita nih punya anak ya, dia meninggalkan anak yang kurang mampu. Ayo kita support sama-sama, subhanallah. Dan itu terasa ada persaudaraan, terasa ada kebersamaan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang singkat. Membina kebersamaan hampir 50 tahun lamanya. Subhanallah, ini merupakan karunia. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua ya bisa solid, bukan hanya nanti di dunia bertemu saja, tapi kelak nanti di surganya Allah bisa bertemu dengan kita semua di surga insya Allah. Nah, halal lebih halal itu ternyata memiliki maksud, yaitu menukar kebaikan dengan kebaikan. Maksudnya lebih dalamnya lagi adalah adanya kesungguhan untuk saling memaafkan. Bapak dan Ibu juga kan tadi harus berlapang dada, harus berlapang hati. Ketika apa? Ketika ada temannya di absen ngisi tapi tidak hadir. Di absen ngisi tapi nanti hadirnya pas jam makan siang. Itu pasti akan terjadi. Dan di sanalah hati kita untuk dilapangkan, ya Allah, lapangkanlah hamba untuk menerima kekurangan saudara hamba. Kan begitu. Masing-masing memiliki kesalahan, masing-masing memiliki kekhilafan. Nah, mudah-mudahan dengan acara halal bihalal ini, adanya sedikit misalkan miskomunikasi, terus adanya datang tidak sesuai dengan apa yang dalam undangan. Nah, di sanalah kita melapangkan hati untuk saling memaafkan. Karena apa? Karena satu dengan yang lainnya, subhanallah Bu. Kita berhusnudon, mereka pun ingin hadir, tapi tiba-tiba namina atas rada seput dicengklak teh ieu. Seueur teh calik pas bade cengkat rada sesah. Tiba-tiba tensi naik. Begitu kan ya? Tiba-tiba ieu murangkali, "Pah, mah, aku sama istri mau pergi dulu dinas. Ya, ini mau nitip dulu cucu." Ya udah, kan masing-masing. Subhanallah. Jadi memang usia Bapak dan Ibu ini sudah mengalami pahit, asin, manis, garam kehidupan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semakin tua semakin membijak. Semakin tua semakin banyak memahami. Memahami siapa? Memahami suami. Yang terkadang mungkin suami kebiasaannya kalau sudah sepuh agak manja ke ibu. Ya biarin aja suaminya manja, karena dulu ibu yang manja sama suami dan sekarang suami yang manja sama ibu ya. Kan gini Ibu ya. Kita lihat fenomena. Bapak-bapak itu kan aktif kerja tuh. Ibu-ibu aktif di rumah, yang ngurusin anak, dapur, lain sebagainya. Boring kan di rumah terus. Bapak-bapak nanti akan mengalami kejenuhan juga. Geus wareg ngora oge. Jadi ketika kadang diajak, "Pak, ayo Pak olahraga. Pak, ayo Pak jalan-jalan." Enggak, udah bosan. Iya, papanya yang bosan, mamanya mah justru itu bahagia. Subhanallah, seperti itu kan. Disinilah saling memaafkan antara suami dengan istri. Mau tidak mau dialah pasangan kita yang selama ini menemani dalam suka dan duka, betul tidak? Subhanallah.
Terus lagi memaafkan anak, terkadang ibu mengingatkan dulu, mengingat apa? Saat mereka berada di dalam rahim ibu, saat ibu melahirkan mereka, menyusui mereka, menyapih mereka, mengurus mereka. Bahkan bapak dan ibu berharap bahwa mereka itu bisa apa? Bisa berbicara. Tetapi ketika mereka sudah pandai berbicara, bukannya apresiasi yang ibu dapatkan, tapi bisa jadi mereka mencaci, memaki ibu, memarahi ibu. Maka disinilah momentumnya kita saling mengingatkan untuk memaafkan apa yang dilakukan anak kita berupa kesalahan-kesalahan itu. Belum lagi ibu yang sudah punya menantu, ya, menantunya perempuan, kok anaknya lebih sayang sama menantu, sama istrinya dibanding sama aku sebagai ibunya. Di sana pun maafin juga menantunya. Ya, papahnya juga sama maafin. Yang namanya ibu-ibu kan biasa cerewet, Pak. Bapak nyimpan anduk di atas kasur, ya menges aki-akinya menitih hidung wae, maafkan juga. Bapak-bapak nyimpan kolor di juru panto, ya maya budak, karena budak ngeskolot, maafin juga. Subhanallah. Jadi banyak hal yang harus kita berikan maaf, betul tidak? Nah, terutama juga di sini momentumnya dengan teman-teman yang terkadang dari tahun ke tahun ada ketersinggungan, maka maafkanlah. Memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi memaafkan merupakan salah satu proses kita untuk melapangkan hati, menerima kekurangan dari orang yang berbuat salah sama kita. Sebetulnya untuk memberikan maaf tidak mesti orang itu minta maaf sama kita. Tidak mesti. Saya mah badek ngahampura kayak jelema lamun minta hampura ka saya. Lamun teu minta hampura ka saya mah nepikeun ka paeh molotot oge moal ngahampura kayak jelema. Nah tanugikeun ka kitu Pak Hajinya. Kenapa? Karena sebetulnya memaafkan itu akan kembali kepada diri kita. Memberikan maaf itu akan kembali kepada diri kita. Jadi jangan sampai kita mengikuti keinginan hawa nafsu untuk saling membenci, untuk saling dendam. Nah mudah-mudahan momentum halal bihalal ini menjadi satu keberkahan untuk satu dengan yang lainnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah terkait dengan minta maaf ya, halal bihalal ini berkaitan dengan saling memaafkan. Ternyata orang yang saling memaafkan, orang yang memaafkan kesalahan orang lain disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang bertakwa. Ya salah satunya di dalam surat Ali Imran ayat ke-133-134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang rajin berinfak di kala lapang maupun sempit. Terus lagi apa? Wal kadhiminal ghaid, orang yang bisa nahan marah. Wal 'afina 'anil nas, orang yang mau memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi sebetulnya kalau orang itu pelit, punten, biasanya cepat marah. Kalau orang cepat marah, biasanya pendendam. Kalau orang pendendam, maka dia tidak selamanya berbuat kebaikan. Jadi inti nama, kalau kita ingin bisa mau memaafkan dan dimaafkan, itu kudu rajin berbagi. Setuju tidak? Setuju tidak ibu-ibu? Iya, harus rajin berbagi. Kenapa orang yang pelit gampang marah? Karena dia merasa memiliki dan dia menggenggam dengan erat apa yang ia rasakan. Ya, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Dia mudah tersinggung, marah, bahkan tidak jarang left group. Beda paham politik kemarin 1-2, ada yang nge-share nggak nyaman saya di grup ini, saya pindah ke planet Pluto misalkan. Tenang saja, tapi itu salah satu indikator ya. Nah, persahabatan yang sudah dibina selama 52 tahun ini mudah-mudahan tidak kacau karena masalah-masalah di luaran sana ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ternyata orang yang bertakwa yang kelak akan mendapatkan ampunan dan surganya Allah, salah satunya adalah orang yang memaafkan kesalahan manusia. Lalu pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara kita
bisa menjadi pribadi yang pemaaf. Ada yang tahu mungkin Ibu, bagaimana cara kita untuk menjadi pribadi yang pemaaf? Harus lapang dada, betul Pak Haja. Sabar, ada lagi? Ikhlas. Wah, betul itu. Nah, kita kumpulkan, saya tambahkan apa yang tadi dikemukakan, sabar, ikhlas, lapang dada, agar bisa memaafkan. Yang pertama, agar kita menjadi pribadi yang pemaaf, satu, sadari bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Cung di sini mungkin yang dosanya sedikit, atau yang sedang mungkin, yang banyak ngerasa saya aja yang usianya 36 banyak dosa. Tapi kalau saya memandang ibu-ibu dan bapak-bapak, bukan banyak dosa, tapi orang tua yang telah dulu memberikan contoh yang terbaik dan melakukan amal soleh lebih dulu. Gitu. Ya, jadi saya memandang bapak dan ibu bukan banyak dosa, tapi memandang banyak kepada bapak dan ibu adalah orang yang lebih dulu melakukan kebaikan. Kan ibu maker SMP, abi maker di alam ruh. Bapak lagi SMP, saya lagi di alam ruh, betul tidak? Iya, mungkin anak ibu segede pantar saya mungkin ya. Ada kan? Karena mama saya juga sepantaran ibu. Ya ibu? 36. Kelahiran 88. Pun anak ya. Jadi ini saya mohon maaf nih sama ibu-ibu semua, bapak-bapak ya. Bungsu, alhamdulillah. Jadi ini mohon maaf. Jadi di sini saya bukan mengajari tapi hanya share ilmu saja. Ya. Karena saya diminta ya. Saya senang alhamdulillah banyak ketemu sama orang tua, karena di sanalah saya banyak belajar tentang kehidupan. Banyak kehidupan. Oh, begini alhamdulillah. Ya. Dan saya yakin Bapak dan Ibu karena awet usianya saat ini pasti pribadinya banyak memaafkan. Nah, Bapak dan Ibu ini awet-awet usianya karena senantiasa berusaha untuk melapangkan hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya, awet-awet ini, ya. Duh, nggak kerasa ini udah 15 menit ibu-ibu ya. Sedikit lagi. Tadi rasakanlah, sadarilah bahwa Allah itu Maha Pemaaf. Kita menyadari kita banyak salah sama Allah, banyak dosa sama Allah, tetapi Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, betul tidak? Allah masih memberikan lutut kita untuk bisa sujud di hadapannya. Allah masih memberikan nafas kepada kita untuk bisa mengingatnya. Allah kasih pasangan, Allah kasih anak keturunan, Allah kasih tempat berteduh, Allah kasih buat makannya. Padahal kita tadi merasa, ya Allah saya banyak dosa di hadapanmu, saya banyak salah di hadapanmu, saya banyak melalaikan apa yang kau perintahkan. Tapi Allah senantiasa membuka pintu maaf dan pintu ampunan untuk kita. Kalau kita merasa sebagai hamba Allah, malu rasanya kalau memiliki hati yang dendam. Allah saja Maha Pemaaf, masa kita tidak mau memaafkan? Memang untuk memaafkan itu butuh proses dan butuh waktu. Tapi jangan sampai ada kata tiada maaf bagimu. Gimana lagunya Pak? Ini suaranya enak Bapak. Ada lagu tiada maaf bagimu itu gimana Pak? Tiada maaf bagimu, gitu ya. Nah itu ini Bapak ini suaranya mirip yang di YouTube ya. Megi Z ya. Ada Megi Z sampai Megi A. Baik. Alhamdulillah. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, sadarilah bahwa tidak ada manusia satupun yang tidak akan terlepas dari yang namanya salah. Orang lain pernah berbuat salah sama kita, pernah menyakiti perasaan kita, pernah membuat luka batin kita, baik dengan kata-katanya, dengan sikapnya, dengan segalanya gitu kan. Betul tidak? Kita pun sama sebagai manusia pasti tidak akan terlepas pernah nyinggung perasaan orang lain. Contoh, dulu kita udah nikah, teman kita belum nikah. Kamu udah nikah belum? Tepayu. Nah, dia lagi sensitif. Astagfirullah. Padahal heureuy. Terus ada yang nanya lagi, misalkan, kamu udah nikah, udah belum punya anak? Belum punya anak, udah 10 tahun kok belum punya anak ya? Nah gitu. Terus kita bertanya, punya anak enggak?
sebetulnya banyak kita juga pernah berbuat salah sama teman kita, betul tidak? Nah, mereka pun sama seperti kita, kita sama seperti mereka, dan mereka pun butuh untuk maaf dari kita. Kita pun butuh maaf dari mereka. Nanti mungkin di akhir, Bapak dan Ibu saling membebaskan satu dengan yang lainnya, menerima kekurangan dari teman-temannya. Nah, terus lagi, bagaimana cara kita untuk memaafkan baik temannya, baik suaminya, baik istrinya, baik anak-anaknya? Yaitu ingat-ingat kebaikannya dan lupakan keburukannya. Ternyata orang yang selama ini berbuat nggak baik sama kita, dia pun punya kebaikan sama kita. Nah, yang terakhir adalah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan hati untuk kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Lalu apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang memberikan maaf? Dia disebut orang yang bertakwa, akan mendapatkan ampunan Allah, dan kelak mereka juga akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan terakhir dari saya, semoga keberkahan, kebaikan, keselamatan, kesejahteraan Allah berikan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak dan Ibu, saya yakin Bapak dan Ibu masih banyak acara. Doa, Pak. Ya, nah nanti kita tutup dengan doa. Jadi mohon maaf saya tidak bisa lama-lama karena bukan berarti saya nggak mau lama-lama, tapi saya menghormati waktu yang Bapak Ibu saat ini mau diagendakan. Gitu ya, Bu Haja Gina, Pak Ketua. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari sejenak kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabb, kami berkumpul di sini semata-mata karena kami mengikuti apa yang Kau perintahkan, yakni menyambung persaudaraan satu dengan yang lainnya. Maka ya Allah, kami memohon kepadamu agar kami kelak diselamatkan dan dimasukkan ke dalam surga yang telah Engkau janjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, untuk saudara-saudari kami yang telah Engkau wafatkan, kami hanya bisa mendoakan mereka. Semoga Engkau berikan cahaya di alam kuburnya, diberikan nikmat di alam kuburnya, diberikan cahaya di alam kuburnya, dan senantiasa mendapatkan ridho dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ya Rabb, untuk kami yang masih ada di alam dunia ini, berikanlah kekuatan, daya kepada kami, agar kami senantiasa bisa mengikuti perintah yang telah Engkau tetapkan, dan menjauhkan diri dari apa yang telah Engkau haramkan. Ya Allah, bimbing kami di usia yang senja ini ya Allah. Jangan sampai kami menjadi orang yang su'ul khatimah, orang yang ketika di masa tuanya tidak ingat kepadamu, tapi jadikanlah kami orang tua yang kelak ketika Engkau wafatkan, yang diingat adalah kembali kepadamu, yang diingat adalah berserah diri kepadamu, yang diingat adalah senantiasa menjadikan-Mu sebagai satu-satunya Tuhan yang kami sembah. Bimbing kami ya Allah, tunjuki kami ya Allah, jangan berikan kepada kami hati yang terbalik menjadi kekufuran. Bimbing kami untuk senantiasa dan wafat dalam kondisi keimanan dan keislaman. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata atau sikap yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Michael dan Ibu Haja Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Billy Susan, maju. Mohon. Susan, Michael, Siap. Atur nuhun Bang Ustaz. Sami-sami. Punten. Sekarang Michael dilanjutkan foto bersama aja. Ya, mangga. Masih segar-segarnya.